Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 Oktober 2024, hari Sabtu, Pekan Biasa ke-28, disusun dan dibawakan oleh Frater Glenfried Oki SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Aku berkata padamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu pada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, renungan hari ini saya beri judul Memahami Identitas Diri. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan menampilkan dua pribadi penting dalam iman Katolik, yakni Anak Manusia dan Roh Kudus. Siapakah Anak Manusia dan Roh Kudus? Tuhan Yesus memahami sungguh siapakah dirinya. Di dalam Injil, ia menyebut dirinya sebagai Anak Manusia. Tuhan Yesus juga memahami siapa itu Roh Kudus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Anak Manusia dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Daniel, dimengerti sebagai tokoh penyelamat di zaman yang akan datang. Dalam Perjanjian Baru, frasa Anak Manusia sering kita temukan di dalam Injil. Yesus sering menyebut dirinya Anak Manusia, entah untuk menyatakan kerendahannya, menggambarkan penderitaannya, kebangkitannya, dan kedatangannya kembali sebagai hakim. Kita bisa memahami bahwa Anak Manusia adalah Yesus. Dia adalah yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia yang menyebut kita sahabat-sahabatnya. Dia yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia rela menjadi manusia sama seperti kita, mengalami penderitaan, penyiksaan, kematian, dan kebangkitan untuk menebus kita. Dialah yang datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus dapat dimengerti kitab suci sebagai Roh Allah atau Roh Yesus. Roh Kudus berperan penting dalam karya penciptaan Allah. Ia juga berperan penting dalam karya penyelamatan umat manusia. Roh Kudus menggerakkan hakim-hakim
raja-raja, nabi-nabi untuk membawa kembali umat Israel kepada jalan kebenaran dan keselamatan. Roh Kudus ialah pelaksana kehendak Allah di bumi. Ia sebagai pribadi yang melanjutkan karya keselamatan Yesus. Dialah yang menggerakkan para rasul untuk mewartakan Injil. Dia memberikan kesaksian tentang Allah dalam hati orang-orang agar mereka percaya bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, tokoh penyelamat yang telah datang untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Oleh karena itu, Tuhan mengajar para murid dan kita semua untuk mengakui Dia sebagai pribadi yang telah datang, mengambil diri menyerupai manusia, melayani manusia, memenuhi segala kebutuhan manusia, mengabulkan segala permintaan manusia, menyembuhkan manusia dari segala luka jasmani dan rohani. Oleh karena itu, Dia mengajarkan para murid dan kita semua untuk beriman kepadanya sebagai satu-satunya jalan kebenaran untuk menikmati kebahagiaan surgawi. Yesus juga menyadari peran Roh Kudus dalam segala karya pewartaan, pelayanan, dan seluruh dirinya. Oleh karena itu, Ia mengajar para murid dan kita semua untuk percaya kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kita. Dia menggerakkan para murid dan kita untuk mendengarkan pengajaran Yesus, dan Dia membawa para murid dan kita semua untuk menjadi pewarta dan pemberi kesaksian kepada bangsa-bangsa lain. Roh Kudus selalu ada dan menyertai para murid dan kita semua dalam perjalanan hidup kita. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sering menyebut diri kita sebagai orang Kristen, orang yang mengakui dan mengimani Kristus. Sudahkah identitas diri kita sebagai pengikut Kristus ditunjukkan dalam hidup dan karya kita? Melalui bacaan Injil hari ini, kita diteguhkan untuk tetap mengimani Yesus sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan kekal. Kita berdoa agar di tengah situasi dunia yang dikendalikan oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi, kita tetap mendengarkan Roh Kudus dan membiarkan diri dikuasai olehnya agar seluruh diri, pewartaan, sikap dan tindakan kita membawa keselamatan bagi banyak orang, agar semua orang merasakan cahaya Kristus di dalam segala situasi kehidupan mereka. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.